Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi, serta mahasiswa yang hari ini sudah berkumpul di dalam kelas. Izinkan saya namanya Supriyatin, MTH. Saya adalah salah satu dosen teologi di STT MTS. Semester ini saya mengajar mata kuliah Doktrin Allah dan Alkitab. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah inti dari prodi teologi di STT MTS. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar tentang Alkitab atau bibliologi. Nah, bibliologi kalau kita lihat ada dua bagian, ya, biblion dan logos. Biblion itu artinya kitab atau buku atau gulungan, sedangkan logos itu artinya uraian atau penjelasan atau ekspresi. Jadi berkaitan dengan bibliologi yang dimaksudkan di sini adalah uraian atau penjelasan tentang Alkitab. Nah, Alkitab di dalam berbagai bahasa memiliki istilah-istilah yang cukup variatif tetapi juga sangat unik. Kalau dalam bahasa Yunani menggunakan istilah Biblia yang artinya adalah kitab-kitab. Lalu dalam bahasa Yunani itu ada kata ta Biblia yang artinya bagi orang Kristen mula-mula memakai istilah ini untuk menunjuk kepada perjanjian lama, perjanjian baru. Dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata Bible. Lalu di sana juga ada istilah scripture. Lalu dalam bahasa Yunani menggunakan kata graphe yang artinya adalah tulisan yang secara ayat muncul di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Lalu di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke berapa? 47. Itu ada istilah Yunani yang muncul di sana adalah hieragrammata yang artinya adalah tulisan-tulisan suci. Lalu di dalam bahasa Arab itu menggunakan istilah wahyu yang tertulis, ya, Alkitab, wahyu yang tertulis. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mempelajari tentang bibliologi, ada beberapa pokok besar yang harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama itu berbicara tentang penyataan atau revelation, yang artinya adalah tindakan Allah menyatakan dirinya secara khusus di dalam Alkitab atau melalui Alkitab. Yang kedua adalah pengilhaman atau inspiration. Ini merupakan tindakan daripada Roh Kudus untuk menuntun orang-orang tertentu untuk memproduksi tulisan-tulisan suci di dalam Alkitab, tulisan asli di dalam Alkitab. Lalu yang ketiga adalah, atau yang berikutnya adalah pengkanonan. Ini memiliki arti bahwa proses sejarah yang memperkenalkan tetapi juga yang menyeleksi dan akhirnya memasukkan ke dalam kanon. Jadi banyak gulungan-gulungan kitab diseleksi menggunakan kriteria atau persyaratan khusus, dan ketika memenuhi persyaratan itu maka gulungan kitab itu bisa dimasukkan ke dalam kanon dan diakui sebagai firman Allah. Yang berikutnya adalah penerangan atau illumination. Ini merupakan pekerjaan sekaligus pimpinan Roh Kudus yang menyanggupkan orang-orang percaya untuk mengerti arti yang sesungguhnya dari firman Allah. Lalu yang berikutnya adalah kewibawaan atau authority. Ini bagian yang akan kita pelajari bersama-sama. Kewibawaan Alkitab itu memiliki arti ada tingkatan prioritas Alkitab yang akan mengatasi nilai norma atau apapun yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dan yang berikutnya adalah ketidaksalahan Alkitab atau inerransi. Ini berbicara tentang kualitas daripada tulisan-tulisan asli Alkitab yang memang tanpa salah di dalam doktrin, dalam moral, dalam historis atau sejarah, dan yang terakhir dalam pengetahuan atau sains. Lalu yang berikutnya adalah keaslian atau autentik. Nah, Alkitab dalam hakikat tulisan-tulisan aslinya itu diakui keasliannya dan bukan sebuah
kitab atau tulisan yang disebut dengan tiruan atau fotokopi dari bagian atau sumber lain begitu. Jadi asli Alkitab itu. Lalu yang berikutnya adalah kepercayaan. Maksudnya di sini credibility. Jadi tulisan-tulisan Alkitab itu memiliki sifat yang memang dapat dipercaya 100% akan kebenarannya. Bapak Ibu, kita akan pelajari secara khusus berkaitan dengan kewibawaan Alkitab. Yang menarik di sini, Bapak Ibu, saya ambil pernyataan dari seorang namanya James Barr. Dia mengatakan begini, kewibawaan di dalam Alkitab merupakan satu istilah yang sering digunakan untuk menyelidiki hal-hal secara mutakhir tentang status Alkitab. Dan ini merupakan sebuah konsep yang sangat prioritas, harus diberikan kepada kuasa yang satu dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi Alkitab punya wibawa tertinggi untuk seluruh kehidupan manusia orang percaya. Bapak Ibu, di sini saya memaparkan tentang fondasi otoritas Alkitab. Kita akan mulai membahas dari level yang paling bawah. Jadi Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, dan ini otoritasnya adalah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nasnya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai 16. Lalu yang berikutnya, level yang kedua adalah Allah adalah pribadi yang mengilhamkan. Jadi di sini ada otoritas daripada Roh Kudus. 2 Petrus pasal 1 ayat 19-21, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Lalu Alkitab adalah tulisan atau kitab tanpa salah. Ya, ini otoritasnya dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengakui bahwa firman Allah itu benar, ya dan amin, tanpa salah sedikit pun, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Lalu yang berikutnya adalah Alkitab adalah penyataan Allah. Wahyu, revelation, manifestation. Daripada siapa? Otoritas Allah Bapa. Di dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-25, 26, lalu Wahyu pasal 1 ayat 1. Dan yang berikutnya final. Apa itu? Pengilhaman dan penyataan. Sehingga dengan pengilhaman dan penyataan dari Allah melalui Roh Kudusnya, Alkitab itu punya otoritas tertinggi. Jadi kebenaran Alkitab menjadi bagian yang sangat penting untuk kita pahami secara bersama-sama. Lalu yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu, sifat daripada otoritas Alkitab. Ya, sifat otoritas Alkitab. Yang pertama adalah otoritas absolut. Artinya Alkitab itu memiliki kewibawaan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Tapi yang kedua adalah otoritas supreme, bahwa Alkitab punya kewibawaan yang tidak bisa disamai atau dilampaui. Dan yang berikutnya adalah Alkitab punya otoritas final. Kewibawaan itu tidak bisa ditambah atau dikurangi daripada isi Alkitab. Lalu yang berikutnya, Alkitab punya otoritas total. Kewibawaan Alkitab tidak bisa dipetak-petakan. Dan Alkitab juga punya otoritas magisterial. Magisterial artinya apa? Alkitab punya kewibawaan yang tidak bisa dikuasai. Dan yang terakhir, Alkitab punya otoritas yang sangat unik. Apa itu? Alkitab punya kewibawaan yang tidak bisa diperbandingkan dengan apapun tulisan kitab manapun. Jadi Bapak Ibu, kalau kita simpulkan bagian ini tentang doktrin bibliologi adalah begini. Alkitab memiliki otoritas tertinggi. Mengapa? Karena kebenarannya yang ada di dalam Alkitab adalah kebenaran yang tertinggi, bersumber dari Allah, dan Alkitab adalah kuasa firman Allah itu sendiri. Jadi setiap orang percaya harus mendasarkan seluruh aspek hidupnya kepada Alkitab, sebab Alkitab punya otoritas tertinggi. Demikianlah penjelasan saya tentang bibliologi, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.